Bisnis tanpa modal sangat mungkin ada, terjadi, bahkan bisa berpotensi angka miliaran rupiah. Bagaimana memulai bisnis tanpa modal? Mungkinkah sebuah bisnis bisa dijalankan tanpa modal? Bisakah bisa menghasilkan di angka miliaran rupiah? Nyatanya bisa, karena saya sudah membuktikannya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat klasik dipertanyakan oleh orang-orang yang memang baru mulai dunia usaha. Mungkin gak sih Kang, kalau misalkan kita bisnis tanpa modal, Kang, saya tuh pengen banget bisnis tapi gak ada modalnya. Itu adalah pertanyaan klasik. Kadang saya juga tantang mereka balik. Seandainya saya kasih Anda modal sekian puluh juta, sekian ratus juta, yakin tuh bisnis bakal jalan? Nyatanya belum tentu. Banyak di antara kawan-kawan saya yang akhirnya saya bantu dalam tanda kutip kasih modal, artinya adalah syirka, investment gitu ya ke dalamnya, nyatanya bisnisnya tidak jalan. Apa pelajarannya kawan-kawan semua? Ini bukan soal modalnya, ini soal kapasitasnya. Ini bukan soal modalnya, ini soal kapasitas dianya. Pantaskah dia mendapatkan uang sebesar itu untuk bisa mengembangkan usahanya? Dan sudahkah dia memiliki sebuah kemampuan untuk mengelola uang tersebut untuk dikembangkan menjadi lebih banyak lagi duitnya itu? Suatu ketika saya ketemu dengan kawan saya, yang di intinya adalah butuh duit. Duitnya di angka miliaran rupiah. Duitnya masuk di angka miliaran. Apa yang terjadi ketika uang itu sudah masuk? Ternyata uangnya bingung mau diapain. Padahal sudah dapat di angka miliaran. Tapi pas sudah dapat, diapainnya? Iya Allah ya Rabbi. Nah ini, jangan sampai terjadi sama Anda. Buat teman-teman semua yang sekarang baru mulai usaha tapi kendalanya modal. Emang bisa Kang? Pertanyaannya, bisa. Mari kita cerita dari awal pada saat saya mulai bisnis. Saya bisnis tahun 2012. Anda tahu kisah saya waktu tentang bangkrut 7,7 miliar rupiah. Di mana saya dapat modal? Ya nggak ada. Modal saya waktu itu apa? Modal saya adalah kemampuan saya sendiri dalam menulis buku. Saya nulis buku dengan kemampuan saya nulis, lantas bukunya udah jadi, lantas bingung. Nyetaknya di mana? Nerbitinnya di mana? Jualnya seperti apa? Dengan modal kreativitas, the power of kepepet, saya minta kawan saya untuk mendesainkan sebuah cover, dan akhirnya saya posting di Twitter. Push. Apa yang terjadi? Mulai pada pre-order. Kang, berapa harga bukunya? Ditempel di situ Rp60.000. Qadarullah alhamdulillah, hasil Robi ketemu tuh 1.000 orang lebih pre-order buku tersebut. Dan itu membuat saya ini dapat modal dari customer. Pelajarannya kawan-kawan semua, ini bukan soal tentang modalnya, tapi tentang bagaimana sekali lagi kapasitas Anda dan kompetensi Anda mendapatkan uang tersebut. Nyatanya sekarang ketika saya kasih Anda duit ini, 1M, yakin jalan. Nyatanya saya kasih sini 100 juta, nah ini bukan ngasih pinjem, ngasih ini mah, yakin jalan? Belum tentu. It's about capacity. Mari kita belajar dari Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang luar biasa, kaya raya, dermawan. Bagaimana dia ini ibaratnya kalau kata orang-orang kan gagal miskin gitu ya. Tiap kali pengen miskin tapi gak pernah miskin. Sampai pada tuh malam itu susah tidur ketika istrinya melihat, kamu tuh kenapa aku bisa tidur? Ya bingung, untung mulu gitu. Bedanya sama kita sederhana dikit ya. Kalau kita susah tidur kan rugi mulu, dia untung mulu gitu. Sampai pada akhirnya apa yang terjadi di besok harinya? Dia keliling-keliling pasar, ada yang jual kurma busuk, dia belanjakan tuh kurma busuk, dibeli borong. Pikirnya kayaknya gak akan ada yang beli nih kurma busuk gitu. Ada yang datang. Ternyata di sana ada pandemi gitu ya, ada wabah, obatnya satu-satunya adalah kurma busuk, diborong tuh, boom gitu. Diborong, untung lagi. Bayangin jual rugi aja untung. Beda sama kita ada tipis, kita jual untung rugi gitu ya. Kenapa Abdurrahman bin Auf ini sama Allah dikasih sebuah keistimewaan gitu ya, kaya raya mulu? Karena dia pantas. Kenapa anak kita, Anda yang punya anak sekarang, usia mungkin di angka 8 tahun, 10 tahun, berapa uang jajannya? 5.000, 10.000, ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 2 juta, ada yang 10 juta, bahkan ratusan ribu pun saya yakin jarang, benar gak? Kenapa pertanyaannya? Bukan karena tidak mampu, Pak. Bagi Anda yang mampu pun bukan karena tidak mampu, tapi Anda tidak melihat sebuah kepantasan yang ada dalam anak Anda. Anak usia 8 tahun, 10 tahun belum pantas dikasih duit banyak. Pertanyaan adalah, apakah kita begitu? Jangan-jangan kita juga begitu di mata Allah gitu ya. Nah, sekali lagi ini tentang kepantasan. Baik, ini ke topik utama kawan-kawan semua. Lantas dari mana modalnya? Gini, bukan soal modalnya. Ingat, modal adalah tentang bagaimana kita mendapatkan uang. Betul kan? Bagaimana uang tersebut jadi modal kerja. Di mana dalam sebuah istilah keuangan ada yang namanya zero working capital. Sebuah bisnis tanpa adanya duit di awal. Maka konsepnya sebenarnya, kalau Anda belajar laporan keuangan, perhatikan laporan keuangan ya. Aset, liability, equity. ALE kan? Aset, equity, liability. Ketika Anda sekarang nambah modal di equity 1 miliar, berarti kan aset itu nambah sama dengan 1 miliar, benar nggak? Ya dong, kan harus equal kan, equivalent kan, harus sama dong, harus seimbang kan. Nah artinya ini bukan soal equity ini 1M, tapi bagaimana menjadikan aset ini 1M. Bisa dipahami mindsetnya? Nah maka kawan-kawan semua, tentang modal itu hanya sekedar ilusi saja. Yang pentingnya adalah di asetnya. Mari kita bahas sekarang aset. Di kolom aset kawan-kawan semua ada yang namanya cash, ada yang namanya piutang, ada yang namanya equipment, ada yang namanya property.
5 poin yang sering kali muncul dalam laporan keuangan. Kita gunakan cukup 2 saja deh, cash dan inventory. Seandainya perusahaan kita sudah punya cash dan inventory, modal equity juga diperlukan. Yuk kita bahas. Dari mana terus modalnya, Kang? Nah ini, kalau Anda rada bingung dengerin video ini, nanti ulangi lagi aja ya. Gini, nomor 1 artinya kuncinya, Anda bisa melakukan yang namanya syirkah, itu solusinya. Apa itu syirkah? Syirkah adalah bekerja sama, berserikat dengan orang lain. Bahkan syirkah juga harus ada modal, tergantung syirkah apa. Ada banyak syirkah. Ada yang namanya syirkah abdan. Syirkah abdan adalah pertemuan antara Anda pengelola dengan pengelola. Modal gak? Kagak. Saya sama Mas Mirza itu syirkah abdan. Saya kere, dia kere waktu itu ya. Gak ada duitnya. Kita ketemu. Gua jualan, dia ngurusin produksi. Aman, selesai. Itu syirkah abdan. Ada yang kedua yang namanya syirkah mudharabah. Mudharabah itu adalah ketemu antara investor dan juga pengelola. Nah, kalau Anda tim masuk orang yang gak punya duitnya dan Anda siap pengelolanya, berarti Anda sebagai pengelolanya. Nah, carilah investornya. Berarti ini bukan soal uang, ini soal tentang bagaimana networking, ketemu orang yang mau nginvest, bener gak? Ya, nah ini ketemu nih, investornya nih, jadilah syirkah mudharabah. Anda sebagai mudharib gitu ya, partner Anda sebagai sohibul mal. Atau yang ketiga, tapi yang ketiga butuh uang di Andanya. Apa itu? Namanya adalah syirkah inan. Pengelola dan pemodal ketemu pengelola dan pemodal, ketemu, ya kan Anda gak ada duitnya, yaudah, berarti kemungkinan besar hanya 2 syirkah yang terjadi. Syirkah abdan dan juga syirkah mudharabah. Posisi Anda sebagai pengelola. Artinya ingat, Anda harus punya kemampuan dalam mengelola bisnis Anda. Dan networking, ketemu orang yang mau invest ke Anda. Saya sekali lagi banyak sudah ketemu dengan orang-orang yang memang, Kang, ayo dong modalin saya. Pas saat invest, jebret, hilang duit saya. Dan ingat, pada saat kolaborasi syirkah, kerugian itu ditanggung oleh sohibul mal. Itu yang benar. Jadi ketika saya ingin invest 100 juta, invest 600 juta, duit hilang, jangan nyalahin mudharib, pengelola. Anda harus menyalahkan diri Anda sendiri. Kenapa Anda mau menerima dia sebagai mudharib? Itu nomor 1. Jadi ini bukan soal modal, ini soal networking. Meyakinkan investor untuk menginvest ke Anda. Maka butuh apa? Butuh ilmu persuasi. Pitching, nah itu loh. Itu yang dibutuhkan. Jadi bukan butuh duit, butuh ilmu persuasi, ilmu presentasi, ilmu pitching ke investor. Investor, yuk invest yuk ke gue. Nah itu. Nah orang mau invest kenapa? Tentu ada kompetensi yang ada dalam diri Anda. Nah itu Anda pegang. Kalau Anda kompetensinya F&B, ya pastikan Anda benar F&B-nya. Kalau kompetensi Anda adalah fashion, pastikan benar fashionnya. Edukasi. Itu nomor 1. Di solusi bisnis tanpa modal yang pertama adalah syirkah. Syirkah bisa 2 macam teman-teman. 1 adalah syirkah abdan, ketemu antara yang punya skill, ngasilin duit nantinya, atau ketemu antara pengelola dan juga investor ataupun sohibul mal. Itu nomor 1. Itu di elemen cash, sehingga dapat duit tuh, kan? Yang kedua adalah dari elemen inventory. Mari kita lihat inventory. Inventory adalah stok, produk, barang. Kalau seseorang sudah dapat produk, sebenarnya dia bisa dapat duit tanpa harus dapetin modal. Kok bisa? Bisa. Dari 2 hal. Pertama, kita ambil mundur dari yang namanya supplier ataupun vendor, kawan-kawan. Kawan-kawan, salah satu usaha saya gitu ya, itu deal-dealannya sama vendor itu bayar mundur 2 bulan. Dan dia udah ngasih modal berupa, dalam tanda kutip, berupa produk. Artinya apa? Anda bisa dapat produk dimodalin sama vendor, supplier sama principal. Artinya sebenarnya bukan modal yang dibutuhkan, tapi apa? Kemampuan negosiasi dengan supplier supaya TOP, term of payment. Kang saya bingung. Contoh saya dikasih langsung, saya bikin Dewa Snack. Dewa Snack sekali produksi 100.000. Ngobrol lah dengan tim produksi. Bu, Pak, ini nanti pisang keripiknya saya bayar 2 minggu ya. Aman Pak, gitu kan? 2 minggu nih. Packaging Pak 2 bulan ya. Siap. 100.000 packaging, sekian ribu produk. Aman tanpa modal. Dijual nanti dapat duit. Ini nggak bisa sendiri, ya. Makanya nomor 2 tuh nanti di bagian inventory ini adalah gak cuma sekedar skill negosiasi dengan vendor ataupun supplier, tapi juga skill jualan ke customer. Nah, jadi solusi yang ketiga, tadi solusi pertama adalah syirkah. Yang syirkah ada 2 macam. Solusi yang kedua adalah pelajari ilmu negosiasi, dimodalin sama vendor ataupun supplier. Itu juga yang dilakukan oleh Nike, kawan-kawan. Nike itu ya produknya bayar mundur. Yang modalin apa? Suppliernya. Nah sama kayak kita yang ketiga itu apa? Dimodalin sama customer, berarti skillnya apa? Jago jualan. Ya saya bukan soal duitnya. Anda bukan gak punya duit. Ini mindset nih, Anda bukan gak punya duit, Anda gak punya skill. Skill apa? Skill networking, persuasi investor mau invest ke Anda. Skill negosiasi agar orang mau bayar mundur si supplier. Skill jualan agar customer mau ngasih duitnya duluan. Baru kita hajar bleh belakangan. Contoh pada saat saya produksi buku atau pada saat jualan properti syariah lagi itu kan, duit dulu tuh masuk tuh, duitnya dijadiin properti bangunan.
Yang kita udah paham rumusnya properti syariah itu ya DP sebenarnya BP gitu. Kita kan juga pemain dulu ya. Bisa dipahami kawan-kawan ya? Jadi bisnis tanpa modal sangat mungkin ada, terjadi, bahkan bisa berpotensi angka miliaran rupiah. Dan saya sudah membuktikan. Sekarang tinggal giliran Anda membuktikannya. Ingat, bukan soal modal, soal skill ataupun kemampuan. Soal kemampuan dan juga soal kapasitas Anda sebagai seorang pengusaha. Dapat insight di bagian video ini? Kalau Anda dapat insight, silakan nanti bikin resumenya di kolom komentar. Atau pengen ditanyakan, silakan komentar juga. Atau mungkin ada ide masukan lain, silakan Anda komentar juga di kolom video ini. Itu aja mungkin dari saya teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.